السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah wa syukru lillah, kembali kita diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ushulus Sunnah. Sebelumnya kita telah membicarakan tentang kewajiban beriman terhadap syafaat yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya di antara syafaat tersebut ada yang menjadi kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam, dan ada pula syafaat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dimiliki oleh selain beliau. Selanjutnya pada malam ini kita akan berbicara tentang poin berikutnya, yaitu tentang masalah al-iman bil Masih ad-Dajjal wa nuzul Isa ibn Maryam alaihi salam. Beliau al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, antum lihat kitab antum, wal imanu anna al-Masih ad-Dajjal kharijun, dan wajib beriman bahwasanya al-Masih ad-Dajjal akan keluar. Maktubun baina ainaihi kafirun, di mana tertulis di antara kedua matanya, kata para ulama, di keningnya tulisan kafir. Sebagian riwayat mengatakan tulisan kafara, sama saja artinya. Ya, ada riwayat yang mengatakan tulisan di keningnya itu kafir, ada juga riwayat yang mengatakan tulisan di keningnya itu berbunyi kafara, artinya orang kafir. Ya, sama saja artinya kafir dengan kafara. Wal ahaditsu allati ja'at fihi, serta wajib mengimani semua hadis yang datang di dalam masalah Dajjal. Wal imanu bi anna dzalika kainun, dan wajib mengimani bahwasanya itu pasti akan terjadi. Wa anna Isa bin Maryam alaihi salam yanzil, dan wajib kita mengimani bahwasanya Isa bin Maryam akan turun nanti, fayaqtuluhu bi babi Luddin, dan Isa ini akan membunuh Dajjal di gerbang Lud. Antum lihat di catatan kaki yang punya terjemahan. Di sana saya bawakan dari kitab Mu'jamul Buldan, dikatakan bahwasanya Lud ini adalah sebuah desa yang terletak di dekat Masjidil Aqsa, Palestina. Di gerbangnya Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang kisah Dajjal dan pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa terhadap Dajjal, perlu kita ketahui bahwasanya hari kiamat tidak ada yang mengetahui kapan ia akan terjadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 63, yas'alukan nasu 'anis sa'ah, manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Qul 'ilmuha 'indallah, katakanlah bahwasanya ilmunya, artinya yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba, akan tetapi tahukah kalian bisa jadi hari kiamat itu telah dekat. Jadi tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Akan tetapi menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menjadikan bagi setiap sesuatu itu ada tanda. Begitu pula dengan hari kiamat, ada tanda-tanda yang menjadi muqaddimah atau pendahuluan
sebelum terjadinya hari yang besar tersebut. Dan tanda-tanda hari kiamat ini telah dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada tanda-tanda yang kecil dan ada tanda-tanda yang besar. Di antara tanda-tanda kiamat yang kecil adalah diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bu'ithtu was-sa'atu kahataini." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan jarakku dengan hari kiamat itu bagaikan jarak telunjuk dengan jari tengah, dekat sekali. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, aku diutus oleh Allah, sedangkan jarak antara aku dengan hari kiamat itu bagaikan jarak antara telunjuk dengan jari tengah, sangat dekat sekali. Begitu pula di antara tanda kiamat adalah wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Dan tanda kiamat yang lain adalah apabila urusan-urusan penting sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wussida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila urusan-urusan penting telah diserahkan atau dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Dan ini yang terjadi pada zaman ini, ikhwani fiddin. Banyak sekali jabatan-jabatan yang dipegang oleh orang-orang yang mereka sebenarnya tidak berhak dan tidak ahli untuk memegangnya, akan tetapi mereka memiliki fulus, uang untuk membeli jabatan tersebut. Ya, jadi amanah dipegang oleh orang-orang yang tidak ahli, yang tidak selayaknya untuk memegang amanah tersebut. Dan amanah yang paling besar demi Allah Subhanahu wa taala adalah amanah agama ini. Dan amanah tersebut sayangnya justru dipegang oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Antum lihat di layar-layar kaca, para pelawak, ya, mereka yang menjadi ustaz. Yang penting audiens, orang-orang yang mendengarnya bisa tertawa, bisa bahagia, bisa senang, maka dia yang laris. Orang-orang yang bodoh, artis-artis yang seharusnya mereka tidak berbicara dalam masalah agama, akan tetapi mereka berbicara dalam masalah agama, sehingga yang terjadi adalah kesalahpahaman, yang terjadi adalah kesesatan, yang terjadi adalah kekacauan. Dan hal ini atau realita dan fenomena ini telah diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam semenjak 1400 tahun lebih yang lalu. Di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna baina yaday sa'ah sinina khadda'ah." Sesungguhnya sebelum terjadinya hari kiamat akan ada masa-masa atau zaman-zaman yang penuh dengan tipuan. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Pada saat itu orang yang jujur dikatakan pembohong, sebaliknya orang yang berbohong dikatakan sebagai orang yang jujur. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang amanah dituduh sebagai seorang yang pengkhianat. Sejujurnya atau sebaliknya, seorang pengkhianat justru yang mereka yang diberikan amanah. Antum lihat koruptor-koruptor, ya. Telah diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wa yatakallamu fihi ar-ruwaybidah. Kemudian pada zaman itu ar-ruwaybidah ikut berbicara. Ar-ruwaybidah ikut mengeluarkan pendapatnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma ar-ruwaybidah? Apa yang Anda maksud dengan ruwaybidah itu ya Rasulullah?" Perhatikan jawaban Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan, "Al-jahilu yatakallamu fi amril 'ammah." Orang yang jahil, orang yang bodoh, akan tetapi dia ikut berbicara dalam urusan yang besar. Dan demi Allah tidak ada urusan yang paling besar daripada urusan agama. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika ditanya siapa ar-ruwaybidah, beliau mengatakan, al-fasiqu yatakallamu fi amril 'ammah. Orang fasik yang dia ikut berbicara dalam urusan yang besar. Antum sudah saksikan, ya, di layar-layar kaca. Justru kita tidak bisa katakan bahwasanya mereka itu sedang berada di majelis ilmu, akan tapi kita katakan mereka sedang stand up komedi, ya.
Mereka membuat orang tertawa. Padahal Rasul alaihi salatu wasallam telah mengingatkan bahwasanya tertawa itu justru akan mematikan hati. Jadi mereka sebenarnya bukan menghidupkan hati audiens, akan tapi mereka sedang membunuh dan mematikan hati umat-umat Islam. Ini yang terjadi dan merupakan salah satu tanda daripada tanda-tanda kiamat. Kemudian tanda kiamat yang kecil juga yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah banyaknya pembunuhan. Banyaknya pembunuhan. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun." Akan datang pada manusia suatu zaman. Akan datang pada manusia suatu masa, suatu waktu. La yadril qatilu 'ala ayyi syai'in qatal. Pada saat itu orang yang membunuh, dia tidak tahu kenapa dia membunuh. Saking gemarnya orang membunuh pada saat itu sampai-sampai mereka tidak memiliki alasan untuk membunuh. La yadril qatil 'ala ayyi syai'in qatal. Seorang pembunuh, dia tidak mengetahui kenapa dia membunuh. Wa la yadril maqtul fi ayyi syai'in qutil. Dan orang yang dibunuh, dia tidak tahu mengapa dia dibunuh. Dan antum saksikan pada zaman ini juga. Pada beberapa tahun yang lalu saya pernah mendengar berita seorang penjual bensin, dia membunuh seorang ojek gara-gara ngutang 1 botol bensin. Subhanallah. Nyawa seorang manusia hanya dihargai dengan 1 botol bensin. Apa ini? Bahkan sekarang ada anak yang membunuh ibunya. Kemarin disebarkan berita oleh Al-Ustadz Hartono Ahmad Jaiz tentang seorang pemuda ISIS di Suriah, ketika dia disuruh oleh ibunya untuk bertaubat jangan mengikuti ISIS, dia bunuh ibunya di depan umum. Subhanallah, dia bunuh ibunya di depan umum. Bukan di kamar atau di rumah sendiri, di depan umum. Dan beritanya tersebar saat ini. Kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ikhwani fiddin. Beliau mengatakan pada saat itu orang yang membunuh sampai-sampai tidak tahu mengapa dia membunuh. Dan orang yang dibunuh dia tidak tahu mengapa dia dibunuh. Ya. Jadi banyak sekali tanda-tanda yang lain yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan kebenaran firman Allah, "Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba." Dan tidakkah engkau tahu bisa jadi hari kiamat itu telah dekat. Oleh karena itu ikhwani fiddin, persiapkan diri kita ya. Persiapkan diri kita. Kemudian ini dia tanda-tanda yang kecil, sangat banyak sekali. Dan para ulama telah menulis kitab khusus tentang masalah tanda-tanda kiamat. Mereka menulis kitab yang berjudul Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Di sana dijabarkan beserta dalil-dalilnya tanda-tanda kiamat yang kecil, begitu pula dengan tanda-tanda kiamat yang besar. Adapun keluarnya Dajjal, ini merupakan tanda kiamat yang besar. Keluarnya Dajjal merupakan tanda kiamat yang besar. Sebenarnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum Dajjal keluar, yang pertama kali keluar adalah Imam Mahdi. Yang pertama kali keluar adalah Al-Imamul Mahdi, imamnya kaum muslimin. Dan nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah, sama seperti nama Nabi alaihi salatu wassalam, dan nama bapak beliau juga sama dengan nama bapak Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan tanqadi al-ayyamu hatta yamlika al-arab rajulun min ahli baitihi. Sesungguhnya hari-hari tidak akan berakhir, artinya dunia ini tidak akan berakhir sampai negeri Arab dikuasai oleh seorang laki-laki dari ahlul bait, yaitu dari keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Yuwati'u ismuhu ismi, namanya sama dengan namaku. Wa ismu abihi isma abi, dan juga nama ayahnya sama dengan nama ayahku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Imam Mahdi nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Dan sekali lagi beliau berasal dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tepatnya dari keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Beliau dari keturunan Hasan bin Ali. Karena banyak sekali ya kelompok-kelompok sesat yang lainnya yang mengaku mereka memiliki Imam Mahdi. Di antaranya kelompok Syiah Ar-Rafidhah laknatullahi alaihim wa qatalahumullah. Mereka mengatakan kami memiliki Imam Mahdi.
kami memiliki Imam Mahdi, akan tetapi Imam Mahdi mereka berasal dari keturunan Husain bin Ali. Ya. Sedangkan akidah Ahlussunnah berdasarkan dalil-dalil, meskipun sebagian dalil-dalil tersebut ada yang dhaif, akan tetapi apabila jalurnya dikumpulkan, kata para ulama hadis, yataqawwa ba'duhu ba'dan, maka jalurnya akan menjadi kuat. Artinya bisa dijadikan dalil, ya. Disebutkan di dalam beberapa hadis bahwasanya Imam Mahdi berasal dari keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, bukan dari keturunan Husain. Dan yang juga menunjukkan bahwasanya kebohongan Syiah yang mengatakan mereka memiliki Imam Mahdi, mereka mengatakan Imam Mahdi mereka sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Imam Mahdi mereka sudah ada semenjak 1000 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini Imam Mahdi mereka bersembunyi di Sirdab, yaitu di sebuah lorong, di sebuah gua yang terdapat di negeri Irak, ya. Terdapat di negeri Irak. Dia bersembunyi di sana Imam Mahdi, kata mereka. Dan Imam Mahdi mereka ini lahir dari keturunan Hasan bin Ali Al-Askari. Hasan bin Ali Al-Askari. Jadi mereka memiliki 12 imam, ya. Mereka memiliki 12 imam. Imam mereka yang terakhir, yang ke-11, namanya adalah Hasan bin Ali Al-Askari. Hasan bin Ali Al-Askari. Nah, dari Hasan bin Ali Al-Askari inilah lahir seseorang yang nanti akan menjadi Imam Mahdi. Akan lahir seseorang yang menjadi Imam Mahdi. Padahal ulama mereka sendiri yang bernama Abu Muhammad An-Nubakhti dalam kitabnya Firaqus Syiah, dia mengatakan bahwasanya Hasan bin Ali Al-Askari ini dia mati sebelum menikah. Dia mati sebelum menikah dan dia tidak memiliki keturunan sama sekali. Bahkan ketika dia mati, yang membagi atau yang mendapatkan warisannya adalah ibunya dan saudaranya yang bernama Ja'far. Dia tidak memiliki keturunan, ya. Jadi mereka cuma bohong-bohong saja. Sampai hari kiamat Imam Mahdi mereka tidak akan keluar. Oleh karena itu, Syekh Adnan Al-Ar'ur, beliau adalah salah seorang ulama Ahlus Sunnah. Beliau sering sekali berdebat dengan orang Syiah. Beliau mengatakan, saya akan beriman dengan agama Syiah, kata beliau, asal mereka mau mengeluarkan Imam Mahdi mereka yang sembunyi saat ini. Saya akan perintahkan seluruh umat Islam, orang-orang Sunni, untuk beriman kepada ajaran Syiah, asal mereka mau mengeluarkan Imam Mahdi, atau paling tidak mereka izinkan kami masuk ke lorong tersebut, ya. Dan mereka tidak sanggup menjawab tawaran ini atau tantangan ini. Mereka tidak sanggup. Kenapa? Karena Imam Mahdi mereka itu hanyalah isapan jempol belaka, kedustaan belaka, tidak benar, ya. Sampai hari kiamat tidak akan pernah mereka mengeluarkan Imam Mahdi tersebut. Jadi ini dia. Kemudian juga yang menunjukkan kebatilan mereka, Imam Mahdi mereka itu sudah tahu sejak 1000 tahun yang lalu, dia sudah mengetahui bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Semenjak 1000 tahun yang lalu, dia sudah mengetahui bahwasanya dirinya Imam Mahdi. Padahal disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Imam Mahdi yang sebenar-benarnya, Imam Mahdi yang hak, yang benar, beliau tidak mengetahui bahwasanya beliau adalah seorang imam. Beliau tidak tahu, ya, beliau tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan beliau sebagai seorang imam hanya dalam satu malam. Sebelumnya beliau hanyalah orang-orang biasa saja, orang biasa saja. Akan tetapi ketika beliau akan menjabat sebagai seorang imam, dalam satu malam Allah berikan kepada beliau ilmu dan kekuatan, sehingga beliau pun menjadi seorang imam. Sedangkan Imam Mahdi mereka sudah 1000 tahun yang lalu, dia tahu kalau dirinya seorang imam, ya. Makanya mereka itu adalah kelompok yang sangat bohong. Dan mereka memang menjadikan kebohongan itu sebagai agama mereka, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Dan kalau ada kesempatan, mungkin nanti kita bisa print, ya. Saya menulis sebuah tulisan tentang mereka, tentang orang-orang Syiah ini, membantah ucapan mereka yang mencela para sahabat, kemudian menjelaskan tentang kebohongan mereka, kemudian juga menjelaskan tentang kebohongan mereka dalam masalah imam mereka, dalam masalah-masalah yang lain. Dan seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu qauman ashhada bizzur minar Rafidah." Aku tidak pernah menemui suatu kelompok yang lebih berani berbohong daripada orang-orang Syiah Rafidah. Ya, mereka adalah orang-orang yang berani berbohong.
Jadi sekali lagi, Imam Mahdi yang akan keluar, nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah, dan beliau dari keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Dan beliau tidak mengetahui kalau beliau itu adalah seorang imam, kecuali pada satu malam beliau dipersiapkan oleh Allah sehingga esok harinya beliau pun menjadi seorang imam yang memerintahkan manusia. Disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam bahwasanya Imam Mahdi ini keluar ketika pada zaman itu umat Islam atau manusia sedang dalam keadaan kacau. Manusia dalam keadaan kacau dan banyak sekali terjadi peperangan. Banyak sekali terjadi peperangan. Sehingga pada suatu ketika manusia pun pergi menemui dia. Dia tidak tahu kalau dia adalah seorang imam. Tiba-tiba saja manusia berbondong-bondong menuju orang ini, menuju Muhammad bin Abdullah. Kaum muslimin pergi ke dia, kemudian langsung membaiatnya. Dia kaget, langsung dibaiat dia menjadi seorang imam. Kemudian dia pun memimpin kaum muslimin untuk berperang melawan orang-orang Nasrani. Kemudian yang terakhir yang beliau perangi adalah negeri Romawi, yaitu beliau ingin menaklukkan atau membebaskan kota Konstantinopel, ya. Apa namanya? Bahasa Arabnya Al-Qustantiniyah. Kalau bahasa Indonesianya apa? Konstantinopel, ya. Itu peperangan terakhir beliau. Itu peperangan terakhir beliau. Akhirnya umat Islam berperang melawan orang-orang Romawi, dan umat Islam pun menang. Umat Islam pun menang. Kemudian pada saat itu setelah selesai peperangan, umat Islam menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon zaitun. Mereka gantungkan karena mereka sudah menang. Tidak ada peperangan lagi. Ya, tidak ada peperangan lagi. Mereka gantungkan senjata-senjata mereka di pohon zaitun. Kemudian selesai peperangan tersebut, manusia dalam keadaan damai, manusia dalam keadaan tentram. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam tentang Imam Mahdi ini, yamla'ul ardha qistan wa adla. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Dia akan memenuhi bumi ini dengan kedamaian. Ya. Tatkala manusia sudah dalam keadaan damai, sudah dalam keadaan adil, tiba-tiba ada sebuah teriakan, yaitu teriakan dari syaitan. Dia mengatakan, Inna dajjala qad khalafakum fi ahlikum. Sesungguhnya Dajjal telah keluar. Sesungguhnya Dajjal telah keluar. Nah, inilah baru keluarnya Dajjal. Jadi Dajjal itu adalah tanda kiamat yang kedua. Tanda kiamat besar yang kedua. Yang pertama adalah Imam Mahdi. Semoga antum tidak ngantuk, ya. Jadi sudah beberapa malam kita dongeng ini. Tapi dongeng yang benar. Dongeng yang benar. Berdasarkan hadis, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, dan bahkan ini merupakan akidah kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila kita mengingkarinya, kita dicap kafir oleh para ulama. Jadi ketika manusia sudah dalam keadaan damai, maka keluarlah Dajjal ini. Dan antum perlu ketahui bahwasanya Dajjal ini adalah fitnah yang paling besar. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan bahwasanya tidak ada suatu fitnah yang lebih besar semenjak diciptakannya Nabi Adam sampai hari kiamat nanti daripada fitnah Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar semenjak diciptakannya Nabi Adam sampai terjadinya hari kiamat nanti daripada fitnah Dajjal. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk ta'awudz, membaca perlindungan, doa perlindungan setelah kita selesai tasyahud sebelum salam, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari azab neraka jahannam, wa min adzabil qabri, serta dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, serta dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, serta dari fitnah al-masih ad-dajjal. Kenapa? Karena fitnah Dajjal ini yang sangat besar. Bahkan Nabi SAW beliau mengatakan, "Ma min nabiyyin illa waqad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab." Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia peringatkan umatnya akan munculnya Dajjal. Saking besarnya fitnah Dajjal, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perlu kita ketahui kenapa Dajjal ini disebut dengan Al-Masih, padahal Nabi Isa juga disebut dengan Al-Masih. Ya,
Dajjal disebut dengan Al-Masih, Nabi Isa juga disebut dengan Al-Masih. Ada yang bisa jawab? Baik, fadhal. Dajjal bisa menghidupkan orang mati. Kemudian Nabi Isa kenapa disebut Al-Masih? Sama. Ada jawaban yang lain? Ya. Nah, antum harus cerdas ya. Ahlus sunnah itu cerdas. Ada jawaban yang lain? Ustaz Soleh hadiah orang, udah. Antum jangan lupa ya. Yang kemarin bisa jawab berurusan dengan panitia ya, jangan berurusan dengan anak. Jadi Al-Masihud Dajjal dia disebut dengan Al-Masih. Itu ada dua qaul atau ada dua pendapat di antara para ulama. Pertama, Dajjal itu disebut dengan Al-Masih karena matanya yang kiri ya. Matanya yang kiri itu mamsuh, yaitu buta. Terhapus matanya yang kiri ini tidak menonjol, buta, dia tidak bisa melihat. Sedangkan matanya yang kanan justru menonjol seperti buah anggur, kata Nabi SAW. Seperti buah anggur. Matanya yang kiri tertutup, sedangkan matanya yang kanan itu menonjol seperti buah anggur. Ya. Ini dia, kenapa dia disebut dengan Al-Masih, yaitu karena matanya yang kiri itu mamsuh. Mamsuh itu artinya terhapus, tidak bisa melihat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia disebut dengan Al-Masih, diambil dari kata masaha yamsahu, artinya berjalan di atas muka bumi. Kenapa? Karena Dajjal ini dia diberikan kekuatan oleh Allah, dia bisa berjalan di atas muka bumi dengan kecepatan seperti angin yang berhembus. Seperti angin yang berhembus, sehingga seluruh tempat yang ada di atas muka bumi ini dimasuki oleh Dajjal. Sampai Bengkong Nusantara ini juga nanti akan dimasuki oleh Dajjal. Ya. Dimasuki oleh Dajjal. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal." Tidak ada satu tempat kecuali pasti akan diinjak oleh Dajjal, illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Ya. Makanya dia disebut dengan Al-Masih. Adapun Nabi Isa, beliau disebut dengan Al-Masih karena beliau ada dua kaul juga, ada dua pendapat juga. Kenapa Nabi Isa disebut dengan Al-Masih? Pertama, Nabi Isa disebut dengan Al-Masih karena Nabi Isa apabila beliau mengusap orang yang mati, maka orang yang mati tersebut akan hidup dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Ini yang pertama. Karena masaha yamsahu itu juga berarti mengusap. Dia juga berarti berjalan, juga berarti mengusap. Kemudian pendapat yang kedua, kenapa Nabi Isa disebut dengan Al-Masih? Karena telapak kaki beliau itu tidak ada lekukannya, ya, tidak ada lekukannya. Maaf ya. Antum sudah paham? Ya. Maaf. Jadi afwan, kaki kita sebagai manusia itu rata-rata ada lekukannya. Ya, maaf ini ya. Ada lekukannya. Sedangkan kaki Nabi Isa itu rata, tidak ada lekukannya. Nah, makanya beliau disebut dengan Al-Masih. Ini dijelaskan juga oleh sebagian ulama. Jelas ya? Ya, baik. Kalau misalnya ana terlalu cepat bicaranya gitu, antum bilang aja terlalu cepat Ustaz, pelan-pelan saja gitu. Ya. Ana takutnya antum enggak paham nanti. Ya. Kemudian di antara ciri Dajjal ini perlu kita ketahui karena beberapa tahun yang kemarin di India ada seseorang yang mereka sebut dengan Dajjal. Ya, ada seorang yang mereka katakan dia adalah Dajjal yang dijanjikan di dalam hadis. Karena orang ini katanya dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan sakitnya yang sudah luar biasa sekali. Yang dia divonis mati oleh dokter, dia berhasil menyembuhkannya. Dan orang ini dia baru keluar dari goa. Dia baru keluar dari goa, dia bersemedi di sana, keluarnya dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Sehingga orang-orang banyak berkeyakinan bahwasanya dia Dajjal. Jadi perlu kita pahami atau perlu kita ketahui ciri-ciri Dajjal sehingga kita tidak mudah tertipu. Dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih bahwasanya Dajjal itu syabun qatat. Dia itu keritingnya. Nah, ini yang rambutnya lurus selamat ini. Yang berbahaya yang keriting ini, ya. Yang keriting ini dia masih kena dengan tuduhan curigaan ini keriting.
syabun qatat, ya. Qatat itu yang dimaksud dengan qatat adalah syadidul ja'ad, yaitu sangat-sangat keriting, super keribu dia. Dajjal ini super keribu dia. Kemudian ainuhu tafiyatun, matanya itu, yaitu matanya yang kanan itu tafiyah, artinya muncul, keluar seperti yang saya katakan tadi, yaitu bagaikan buah anggur yang muncul, ya. Sedangkan matanya yang kiri itu dia buta. Makanya Nabi SAW mengatakan, seandainya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Dajjal itu bukan Tuhan selain daripada cacatnya ini, maka cukuplah menunjukkan bahwasanya dia bukan Tuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, Allah tidak cacat. Nabi SAW mengatakan, ta'allamu bi'annahu al-a'war wa ta'allamu bi'anna rabbukum laysa bi'a'war. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu matanya sebelah tidak bisa melihat, dan ketahuilah bahwasanya Tuhan kalian itu dia tidak cacat. Tuhan kalian itu yaitu Allah, dia tidak cacat. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu dalam hadis Tamim, bahwasanya Dajjal ini adalah memiliki badan yang besar. Dajjal ini memiliki badan yang besar. Ini beberapa ciri daripada Dajjal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman adrakahu minkum falyaqra' alaihi fawatih suratil kahfi." Barang siapa di antara kalian yang nantinya bertemu dengan Dajjal, maka hendaklah dia membacakan di hadapan Dajjal itu, yaitu 10 permulaan dari surat Al-Kahfi. Oleh karena itu kita anjurkan untuk antum menghafal surat ini. Kita anjurkan, ya, menghafal surat ini kalau bisa seluruhnya, tapi kalau tidak bisa paling tidak 10 ayat. Karena perintah Nabi, siapa di antara kalian yang bertemu dengannya, falyaqra', maka hendaklah dia membaca kepada Dajjal itu fawatiha suratil kahfi, yaitu 10 ayat daripada surat Al-Kahfi. Kemudian Dajjal ini kata Nabi alaihi salatu wasalam, innahu kharijun khullatan baina asy-Syam wal Iraq. Dia akan keluar dari arah timur. Dia akan keluar dari arah timur, yaitu tepatnya antara negeri Syam dan negeri Irak. Tepatnya antara negeri Syam dengan negeri Irak. Sebagian ulama mengatakan yaitu dari sebuah tempat yang bernama Khurasan. Dari sebuah tempat yang bernama Khurasan. Dari sana dia akan keluar Dajjal ini. Kemudian ketika dia keluar, dia diikuti oleh 70.000 Yahudi dari kota Asfahan. Dari kota Asfahan. 70.000 orang Yahudi dari kota Asfahan. Ana mau tanya sama antum, kota Asfahan ini di mana tempatnya? Iran. Subhanallah. Jadi pengikut Dajjal itu adalah orang Yahudi dan juga orang Syiah. Dia akan keluar dari kota Asfahan. Dia membawa pengikutnya 70.000 orang Yahudi dari kota Asfahan. Kota Asfahan ini tempatnya di negeri Iran. Dan sekarang kata para ulama, kota Asfahan ini sudah banyak orang Yahudi di sana. Menunjukkan kebenaran sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kiamat itu sudah dekat, ikhwan fillah. Jadi perlu kita bersiap-siap. Ya. Kita perlu bersiap-siap, persiapkan diri kita dengan amal saleh. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, "Wa inna as-sa'ata atiyatun." Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Ukhfiha, aku sembunyikan kapan waktunya, litujza kullu nafsin bima tas'a, agar aku membalas setiap jiwa apa yang ia lakukan. Jadi kita persiapkan diri kita. Jadi kota Asfahan ini sudah banyak orang-orang Yahudi di sana, yaitu di negeri Iran tempatnya. Kemudian Dajjal ini ketika dia keluar, dia pertama kali disebutkan oleh para ulama di sini, syekh yang menulis kitab ini yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi, beliau mengatakan pertama kali dia mengaku diri sebagai orang saleh. Pertama kali dia mengaku diri sebagai orang saleh. Saya kurang sependapat dengan pendapat beliau ini bahwasanya dia pertama kali mengaku diri sebagai orang saleh karena disebutkan di dalam hadis. Karena Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beliau menulis kitab khusus tentang Dajjal ini, yaitu sebuah kitab yang berjudul Qissatu Khurujid Dajjal wa Nuzul Isa.
kisah tentang keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Beliau membawakan banyak sekali hadis-hadis tentang keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Disebutkan bahwasanya tatkala Dajjal ini keluar, dia menjadi seorang raja. Dia menjadi seorang raja yang zalim, bukan menjadi orang soleh. Wallahu ta'ala a'lam dalam masalah ini. Akan tapi saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya Dajjal pertama kali keluar dalam keadaan sebagai seorang raja. Karena itu disebutkan dalam hadis. Ya, dia menjadi seorang raja dan dia menguasai banyak negara. Dia berhasil menaklukkan banyak negara. Nah, karena dia berhasil menaklukkan banyak negara, maka pada akhirnya dia pun mengaku diri sebagai seorang nabi. Dia mengaku diri sebagai seorang nabi. Ini tahap kedua. Kemudian yang terakhir, setelah dia mengaku diri sebagai seorang nabi, dia mengaku diri sebagai Tuhan. Idda'ar rububiyah, dia mengakui diri sebagai Tuhan. Dan banyak orang yang tertipu dengan Dajjal ini. Banyak orang yang tertipu karena dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang tidak pernah dimiliki oleh manusia selain dia. Jadi sekali lagi saya katakan Dajjal ini manusia. Jangan antum bayangkan Dajjal ini punya tanduk, Dajjal ini begini, Dajjal ini. Dia min bani Adam. Dia dari manusia, akan tetapi badannya cukup besar. Kemudian dia keriting ya. Ingat sekali lagi dia keriting. Yang keriting nanti antum rebonding aja ya. Luruskan rambut ini biar antum lepas dari tuduhan ini. Jadi ini dia dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ketika dia keluar, dia memiliki kemampuan. Dan antum perhatikan, Allah Subhanahu wa taala sengaja memberikan dia kemampuan untuk menguji manusia sebagai fitnah, sebagai fitnah. Di antara kemampuan yang dimiliki oleh Dajjal, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, bahwasanya dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka langit pun menurunkan hujan. Siapa yang tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan? Subhanallah. Dia katakan kepada langit, turunkan hujan. Maka langit pun menurunkan hujan. Kemudian dia perintahkan kepada tanah ini dia perintahkan keluarkan tumbuh-tumbuhan. Maka serta-merta tumbuh-tumbuhan pun langsung keluar. Ya. Kemudian juga dikatakan bahwasanya ada seorang pemuda yang datang kepadanya. Ada seorang pemuda yang datang kepadanya. Pemuda ini mengatakan, "Asyhadu bi annaka ad-dajjal alladhi akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Dajjal yang dahulu pernah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Dajjal marah mendengar ucapan tersebut. Dia pun membelah pemuda tersebut menjadi dua belahan. Dibelah tubuhnya menjadi dua belahan. Kemudian setelah tubuhnya terbelah, misalnya ini tubuhnya terbelah menjadi dua, ya, ini satu tubuh, kemudian setelah dibelah terbelah menjadi dua, Dajjal berjalan di antara belahan tubuhnya itu. Ketika selesai dia berjalan, tubuhnya ini kembali menjadi satu, hidup dia lagi. Ya. Dia mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, yaitu 70.000 orang-orang Yahudi dari Asbahan, dan juga dikatakan di dalam beberapa riwayat kebanyakan pengikut Dajjal ini juga adalah para wanita. Ya. Kebanyakan pengikut Dajjal ini juga adalah para wanita, juga adalah orang-orang yang bodoh, yang mereka tidak memiliki ilmu agama. Dia katakan kepada pengikutnya, lihatlah, tidakkah kalian percaya aku ini adalah Tuhan, sedangkan aku sudah berhasil menghidupkannya? Mereka mengatakan, bala syahidna, iya, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan. Akan tetapi pemuda ini ketika dia ditanya lagi, apakah engkau sudah bersaksi bahwasanya aku adalah Tuhan? Dia mengatakan, justru sekarang aku semakin yakin kalau engkau itu adalah Dajjal. Ya. Justru sekarang aku semakin yakin engkau itu adalah Dajjal. Karena dahulu Rasulullah SAW memberitahukan kepada kami bahwasanya dia bisa menghidupkan orang. Akhirnya dibelah lagi orang ini, terbelah menjadi dua, kemudian dihidupkan lagi. Ditanya lagi, apakah engkau sudah yakin? Dia mengatakan, aku semakin yakin bahwasanya engkau itu adalah Dajjal. Kemudian mau dibunuh lagi, Dajjal sudah tidak mampu membunuhnya. Disebutkan di dalam riwayat, karena tubuh orang ini kal hadid, bagaikan besi. Di sini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, wallahu taala a'lam,
Apakah yang dimaksud dengan tubuhnya itu seperti besi, dia dirubah tubuhnya itu menjadi tubuh besi, ataukah tubuhnya itu tetap seperti kulit ini akan tetapi keras seperti besi? Wallahu taala alam. Yang jelas Dajjal tidak bisa lagi membunuhnya untuk yang ketiga kalinya. Dajjal sudah tidak mampu membunuhnya. Ya. Kemudian Dajjal ini apabila ia melewati suatu kaum, dia perintahkan penduduk kaum tersebut atau penduduk negeri tersebut untuk beriman kepadanya. Apabila mereka tidak mau beriman, maka mereka akan ditimpa oleh kemiskinan yang luar biasa. Mereka akan ditimpa oleh kemiskinan yang luar biasa. Tumbuh-tumbuhan yang ada di negeri mereka mati. Kemudian binatang-binatang juga mati. Mereka intinya ditimpa oleh kemiskinan yang luar biasa. Adapun apabila dia melewati sebuah tempat, kemudian dia ajak penduduknya untuk beriman, lantas mereka mau beriman, maka mereka akan diberikan keberkahan yang luar biasa. Ya, keberkahan yang luar biasa, mereka kaya raya. Tentunya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dajjal ini di tangannya itu ada dua sungai, ada Nahran kata Nabi, ada dua sungai. Di tangan kanannya itu yaitu sungai dari api, kemudian di tangan kirinya itu sungai dari air yang sangat dingin. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa di antara kalian yang yang diuji oleh Dajjal, kemudian dia tidak mau menerima ajakan Dajjal untuk beriman kepadanya, maka hendaklah dia menceburkan diri kepada sungai yang dia lihat seperti api, karena hakikatnya itu adalah air yang sangat dingin. Yang dilihat oleh manusia itu api, itu hakikatnya adalah air yang sangat dingin. Kemudian yang dilihat oleh manusia saat itu sungai air, itu hakikatnya adalah api yang membakar. Ya, itu adalah hakikatnya api yang membakar. Kemudian Dajjal ini dia akan tinggal di bumi selama 40 hari. Dia akan tinggal di bumi selama 40 hari. Akan tetapi hari yang pertama panjangnya atau lamanya seperti 1 tahun. Al-yawmu kas-sanah kata Nabi. Satu hari yang pertama itu bagaikan 1 tahun. Wal yawmu kas-syahri. Satu hari yang kedua bagaikan 1 bulan. Wal yawmu kal-jumu'ah. Sedangkan satu hari yang ketiga itu bagaikan 1 minggu. Wal yawmu kal ayyamil mu'tadah. Sedangkan hari-hari berikutnya itu bagaikan hari-hari yang biasa. Bagaikan hari-hari yang biasa. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, satu hari yang panjangnya seperti 1 tahun itu bagaimana kita sholat wahai Rasulullah? Apakah cukup kita sholat 1 kali saja? Beliau mengatakan, uqdurulah. Kira-kira saja kata beliau. Maksudnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, setiap 24 jam kita sholat. Setiap 24 jam kita sholat. Begitu seterusnya. Ya. Jadi dalam 24 jam itu kita sholat 5 kali. Ya. Seperti hari-hari biasa kita perlakukan. Makanya para ulama pernah membuat satu teka-teki. Mereka mengatakan, kapankah Idul Fitri sama Idul Adha itu terjadi dalam 1 hari? Ya. Biasanya kan Idul Fitri sama Idul Adha itu dalam 1 tahun ya. Tapi kapan dia bisa terjadi dalam 1 hari? Yaitu pada saat itu. Pada saat itu orang melakukan Idul Fitri dengan Idul Adha hanya dalam 1 hari. Ya. Ini teka-teki para ulama. Kemudian Dajjal ini dia melakukan kerusakan di sana sini. Dia memasuki berbagai macam tempat sampai akhirnya suatu ketika tatkala Imam Mahdi akan melakukan salat subuh menjadi imam, pada saat itulah Nabi Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah, yaitu di Menara Putih yang bertempat di Damaskus ya. Menara Putih yang bertempat di Damaskus. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seandainya menara ini saat ini belum ada, maka suatu saat nanti dia akan dibangun. Suatu saat nanti dia akan dibangun untuk menjadi kebenaran atau bukti tentang kebenaran sabda Nabi alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam akan turun di Menara Putih di Damaskus. Ya. Beliau turun dibawa oleh 2 malaikat. Beliau meletakkan tangan beliau di 2 sayap malaikat. Ya. Kemudian apabila beliau menundukkan kepala, maka akan turun, berjatuhan air dari kepala beliau. Kemudian apabila beliau mengangkat kepala beliau, maka justru yang berjatuhan adalah mutiara. Justru yang berjatuhan adalah mutiara.
Kemudian tatkala itu, nah Imam Mahdi pun ketika Nabi Isa sudah turun sampai ke bumi, Imam Mahdi pun dia mundur, tidak mau menjadi imam. Imam Mahdi mundur, dia katakan kepada Nabi Isa, "Ta'al, salli bina." Kesinilah engkau wahai Nabi Isa, salatlah atau menjadi imamlah, bimbing kami untuk salat atau imami kami di dalam salat subuh ini, kata beliau. Akan tetapi Nabi Isa memegang pundak Imam Mahdi sambil mengatakan, "Inna ba'dakum li ba'din imaman." Sesungguhnya sebagian dari kalian adalah imam bagi sebagian yang lain, takrimatan minallahi lakum, sebagai bentuk kemuliaan dari Allah bagi kalian. Artinya Imam Mahdilah yang berhak menjadi imam saat itu. Imam Mahdilah yang berhak menjadi imam saat itu. Kemudian singkat cerita, karena saya melihat ada beberapa orang yang ngantuk ini, ya. Singkat cerita, selesai sholat. Jadi sekali lagi saya tekankan, cerita tentang Dajjal ini sahih. Bahkan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Albani, ada 70 hadis yang sahih yang datang menjelaskan tentang kisah Dajjal. Antum bayangkan 70 hadis dan semuanya sahih yang datang menceritakan tentang Dajjal. Ya. Jadi jangan antum anggap ini dongeng, ya. Selesai sholat, Imam Mahdi beserta Isa alaihissalam keluar mencari Dajjal. Saat itu Dajjal beserta pengikutnya orang-orang Yahudi pada saat itu, jadi mereka sholat di Palestina, ya. Mereka sholat di Palestina, di Baitul Maqdis pada saat itu. Ketika dia keluar dari Masjid Baitul Maqdis, maka tatkala Dajjal melihat Nabi Isa, Rasulullah mengatakan, "Dzaba kama yadzubul milhu fil ma." Dajjal ini langsung menciut dia, bagaikan garam yang meleleh apabila dimasukkan ke dalam air. Menciut dia ketika dia melihat Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Dajjal ini dikejar oleh Nabi Isa, dan sampai ketika dia sampai pada gerbang Lut yang disebutkan oleh Imam Ahmad, yaitu gerbang yang ada di sebuah desa di dekat Masjidil Aqsa. Ketika dia sampai di sana, Nabi Isa langsung melemparkan tombaknya, kemudian langsung mengenai Dajjal, maka Dajjal pun terbunuh. Ya. Setelah Dajjal terbunuh, maka orang-orang Yahudi pengikut Dajjal ini berperang melawan umat Islam, dan inilah yang disebut dengan peperangan besar. Ya, yang kalau orang-orang Barat mereka sebutkan dengan istilah Armageddon, ya. Mereka sebutkan dengan istilah Armageddon, yaitu peperangan besar yang nantinya terjadi antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi dengan umat Islam. Nah, pengikut Dajjal Yahudi itulah yang berperang melawan umat Islam. Ya, berperang melawan umat Islam. Kemudian peperangan ini mereka kembali menggunakan alat-alat tradisional seperti yang digunakan oleh Rasulullah dahulu. Berperang menggunakan kuda dan yang lainnya. Sudah tidak ada lagi yang namanya tank, saling tembak dari jauh. Sudah tidak ada lagi. Langsung berperang. Nah, dan umat Islam menang pada saat itu. Umat Islam menang. Rasulullah SAW mengatakan, "La taqumus sa'ah." Tidak akan terjadi hari kiamat hatta yaltaqiyal muslimuna wal yahud, sampai umat Islam berperang melawan orang-orang Yahudi. Kemudian umat Islam pun menang, dan orang-orang Yahudi ini mereka bersembunyi di balik batu dan di balik pepohonan. Akan tetapi setiap mereka bersembunyi di balik batu dan di pepohonan, batu dan pepohonan itu mengatakan, "Wahai umat Islam, di belakangku ini ada orang Yahudi, kesini, bunuh dia." Semua benda-benda mati itu berbicara. Pohon berbicara, kemudian batu berbicara, kecuali hanya satu pohon yang tidak mau berbicara, yaitu pohon Gorqod. Fa innahu syajaratul yahud, kata Nabi, karena pohon Gorqod itu adalah pohonnya orang-orang Yahudi. Dan dikatakan oleh para ulama kita, sekarang sudah banyak pohon Gorqod yang ditanam di negeri Palestina, sudah banyak. Karena orang-orang Yahudi dia mengimani hadis ini. Antum perhatikan, umat Islam banyak mereka yang mengingkari hadis tentang kejadian ini. Justru yang mengimaninya adalah orang-orang Yahudi. Dan mereka ketakutan, sehingga pada saat ini mereka sudah mulai menanam banyak sekali pohon Gorqod di negeri Palestina sebagai persiapan tempat mereka bersembunyi nanti. Ya. Ini dikatakan oleh para ulama kita. Banyak sekali. Ya.
Umat Islam banyak yang menolak hadis-hadis seperti ini, justru yang mengimaninya adalah orang-orang Yahudi. Nah, ini udah lewat waktu ini ya? Iya. Baik. Udah lewat ya? Ya. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita telah jelaskan tadi bahwasanya setelah umat Islam salat yang diimami oleh Imam Mahdi dan yang menjadi makmum juga saat itu adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, setelah itu mereka keluar dari Baitul Maqdis dan saat itu mereka langsung berhadapan dengan Dajjal dan pengikut-pengikut mereka atau pengikut-pengikut Dajjal dari kalangan Yahudi. Ya. Akhirnya Dajjal ketika melihat Nabi Isa, dia menciut bagaikan sebuah garam yang mencair ketika dimasukkan ke dalam air. Kemudian Nabi Isa alaihi salam mengejar Dajjal dan ketika sampai di gerbang Lut, yaitu sebuah gerbang yang terdapat di desa yang terdapat di dekat Baitul Maqdis, maka di sana Nabi Isa menombak Dajjal sehingga Dajjal pun mati. Dan peperangan antara orang-orang Yahudi dengan umat Islam yang telah dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu pun terjadi dengan kemenangan diraih oleh umat Islam dan orang-orang Yahudi pun mati atas karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam. Selanjutnya atau sebelum kita lanjutkan tentang keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, perlu kita ketahui apakah Dajjal itu telah ada pada zaman ini ataukah tidak? Sebagian ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan belum ya. Akan tapi banyak di antara ulama yang mengatakan bahwasanya Dajjal telah ada. Dan dia saat ini sedang dirantai atau terbelenggu di dalam sebuah goa di suatu pulau. Di suatu pulau berdasarkan hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia yang bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ketika dia masih menjadi orang Nasrani, ketika dia belum masuk ke dalam Islam, dia pernah berlayar bersama teman-temannya di lautan. Dia pernah berlayar bersama teman-temannya di lautan. Kemudian kapalnya itu diombang-ambingkan oleh ombak. Ya, diombang-ambingkan oleh ombak sehingga dia terdampar di sebuah pulau. Dia terdampar di sebuah pulau dan pada saat itu dia didatangi oleh sebuah makhluk atau seekor makhluk. Dan makhluk ini dikatakan katsiratus sya'r, itu banyak sekali bulunya. Sampai-sampai tidak diketahui mana kepalanya dan mana duburnya. Mana depan, mana belakang tidak diketahui. Semuanya tertutup sama bulu. Ya. Kemudian mereka kaget. Wailak ma anta. Kaget mereka. Kamu ini apa gitu? Dia mengatakan anal jassasah. Aku adalah jassasah. Ya. Jadi namanya dia bisa ngomong makhluk ini. Ana jassasah. Ya, saya adalah jassasah. Kemudian mereka mengatakan wamal jassasah. Apa itu jassasah? Dia mengatakan saya tidak perlu jawab itu. Cepatlah kalian pergi ke sebuah tempat. Cepatlah kalian pergi ke sebuah tempat. Dikatakan ada yang mengatakan itu dair. Dair itu ada yang mengatakan artinya rumah, ada juga yang mengatakan artinya goa ya. Pergilah ke sana karena ada seseorang di sana yang sangat rindu untuk mendengar kabar dari kalian. Dia ingin menanyakan banyak hal kepada kalian. Akhirnya mereka pun pergi menuju tempat tersebut. Kata Tamim Ad-Dari, dia mengatakan fa idza fihi a'zamu insanin ra'aynahu qad khalqan
Tiba-tiba di dalam tempat tersebut ada yang mengatakan dia rumah, ada yang mengatakan dia goa. Di sana kami menemukan seorang manusia yang paling besar yang pernah kami lihat. Seperti yang kita katakan tadi, ciri-ciri Dajjal itu dia manusia bertubuh besar. Seorang manusia, dia manusia yang sangat besar yang pernah kami lihat. Majmu'atun yadahu ila unuqihi ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid. Tangannya ini diikat ke lehernya, dibelenggu, begitu pula kakinya dibelenggu dengan besi, belenggu dari besi. Dia mengatakan, yaitu Tamim Ad-Dari beserta teman-temannya mengatakan, siapa kamu ini? Siapa kamu ini? Dia mengatakan, qad qadartum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Nanti aku akan ceritakan siapa aku. Yang jelas sekarang ceritakan kepadaku tentang berita yang kalian bawa. Maka Tamim Ad-Dari beserta teman-temannya mengatakan, apa yang engkau ingin ketahui? Kami ini adalah orang-orang Arab yang tadinya kami berlayar, lalu kapal kami diombang-ambingkan oleh ombak. Kapal kami diombang-ambingkan oleh ombak, kemudian terdampar di tempat ini. Lalu kami bertemu dengan seekor makhluk yang bulunya sangat banyak sampai kami tidak tahu mana depan mana belakangnya. Lalu dia menuntun kami ke tempat ini dan bertemu denganmu. Kemudian orang tersebut pun mengatakan, bagaimana kabar kebun yang ada di Bisan? Ya, kebun kurma yang ada di Bisan, sebuah tempat. Bisan itu adalah sebuah tempat ya, di tanah Arab. Bagaimana kabar kebun kurma yang ada di Bisan? Maka Tamim Ad-Dari dan teman-temannya mengatakan, apa yang engkau tanyakan tentang kurma tersebut? Dia mengatakan, apakah kurma itu berbuah? Mereka mengatakan, iya, buahnya sangat banyak. Kemudian dia lagi bertanya, bagaimana kabar tentang sebuah danau yang berada di Tabariyah? Sehingga danau ini juga disebut dengan Danau Tabariyah. Bagaimana kabar danau itu? Apa yang engkau tanyakan tentang danau itu? Yaitu airnya, apakah ada? Dia mengatakan ada, banyak airnya. Kemudian dia kembali bertanya, bagaimana kabar mata air Zugar? Ya, bagaimana kabar mata air Zugar? Tamim Ad-Dari kembali bertanya, apa yang engkau tanyakan tentang mata air itu? Dia mengatakan, apakah mata air itu masih mengeluarkan air? Kemudian apakah airnya digunakan untuk bercocok tanam oleh masyarakat? Dia mengatakan, iya, airnya sangat banyak. Tidak henti-hentinya dia mengeluarkan air. Kemudian air tersebut bahkan bisa untuk digunakan untuk bercocok tanam. Bisa digunakan untuk bercocok tanam katanya. Kemudian dia menanyakan lagi, bagaimana kabar Nabi yang diutus itu? Bagaimana kabar Nabi yang diutus itu? Maka Tamim Ad-Dari mengatakan, Nabi itu telah keluar dari Makkah dan dia sekarang berada di Yathrib. Yathrib adalah nama dari kota Madinah dahulu. Dia berada di Madinah saat ini. Kemudian dia mengatakan, apakah dia diperangi oleh orang-orang Arab? Artinya apakah dia diperangi oleh orang-orang Quraisy? Maka Tamim Ad-Dari mengatakan, iya, dia diperangi oleh orang-orang Quraisy. Perhatikan jawaban Dajjal. Ya, jawaban Dajjal. Dia mengatakan, sebenarnya alangkah baiknya apabila mereka beriman kepadanya. Subhanallah. Dajjal yang mengatakan seperti itu, ikhwani fiddin. Alangkah baiknya apabila mereka beriman kepadanya dan menjadi pengikutnya. Dajjal yang mengatakan seperti itu. Subhanallah. Akhirnya setelah itu dia pun mengatakan, ama inna dzaka khairul lahum an yuti'uhu. Sesungguhnya alangkah baiknya apabila mereka taat kepadanya. Wa inni mukhbirukum anni inni anal masih. Dan sesungguhnya aku beritahukan kepada kalian bahwasanya inilah aku al-Masih. Dari mana kita tahu bahwasanya dia adalah al-Masihud Dajjal? Dari sifat-sifat yang ia sebutkan di sini. Wa inni ushiku an yu'dzana li fil khuruj. Dan hampir-hampir atau sudah dekat waktuku untuk keluar. Seperti yang kita katakan, di antara tanda kiamat itu adalah diutusnya Rasul alaihi salatu wasallam. Sudah dekat waktuku untuk keluar.
Fa akhruju fa asira fil ardi. Aku keluar maka aku berjalan di seluruh tempat. Fala ada qaryatan illa habattuha. Tidak ada satu tempat pun kecuali aku masuki. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Cirinya lagi disebutkan sama dia. Habattuha fi 40 lailatan. Aku akan tinggal di bumi ini selama 40 hari. Satu harinya sepanjang 1 tahun. Satu hari yang kedua sepanjang 1 bulan. Satu hari yang ketiga sepanjang 1 minggu. Satu hari berikutnya atau hari-hari berikutnya itu sama dengan hari-hari sekarang. Akhirnya ketika diberitahukan tentang ini, Tamim Ad-Dari, maka mereka pun pergi dari tempat itu dan berlayar. Akhirnya dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ceritakan berita ini kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Kemudian dikumpulkan sahabatnya, beliau mengatakan, "Tidaklah aku mengumpulkan kalian untuk menakuti kalian, bukan. Akan tetapi baru saja Tamim Ad-Dari menceritakan kepadaku sebuah kisah yang ingin aku ceritakan kepada kalian tentang Masihud Dajjal." Jadi dia sudah ada. Akan tetapi di mana tempat itu, pulau tersebut sekarang? Qaddarallah, Allah menakdirkan Tamim Ad-Dari melupakan tempat itu. Dia tidak ingat. Oleh karena itu, alat secanggih apapun tidak akan bisa menemukan tempat tersebut. Nah, karena pada zaman ini banyak orang yang mengatakan Dajjal itu tempatnya sekarang di segitiga Bermuda, ya, segitiga Bermuda, yaitu laut yang dikenal angker, ya, yang apabila dilewati oleh pesawat-pesawat tertarik, kemudian kapal-kapal banyak yang karam di sana. Ternyata penelitian mengatakan bahwasanya di sana justru pusat gravitasi. Ada sebagian gravitasi laut sehingga banyak yang tertarik. Banyak orang mengatakan, ya, bahwasanya tempat Dajjal itu adalah segitiga Bermuda sekarang. Itu tidak benar, tidak ada dalilnya. Ya. Ada sebuah buku, ya. Ana wanti-wanti antum jangan pernah baca buku yang ditulis oleh Isa Daud, ya namanya. Daud Isa atau Isa Daud? Isa Daud, ya. Yang dia ilmuwan, dia menulis buku juga tentang ini, mengatakan Dajjal akan keluar dari segitiga Bermuda. Ini sebaiknya jangan dibaca buku-buku seperti itu karena kita tidak memiliki dalil, ini perkara gaib. Rasulullah SAW telah menunjuk arah keluarnya Dajjal. Beliau mengatakan sesungguhnya dia akan keluar dari itu, sesungguhnya dia akan keluar dari itu, sambil beliau menunjuk arah timur, sambil beliau menunjuk arah timur. Jadi Dajjal itu sudah ada. Ini pendapat banyak ulama. Akan tetapi dia masih terbelenggu di suatu pulau yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana tempatnya. Setelah Nabi Isa alaihi salatu wassalam membunuh Dajjal, maka Nabi Isa menemui beberapa kaum yang mereka tidak mau beriman kepada Dajjal dan mereka bersembunyi di sebuah tempat. Nabi Isa temui mereka, kemudian Nabi Isa usap wajah mereka. Kaum-kaum tersebut yang tidak mau beriman kepada Dajjal ketika Dajjal menguji mereka. Nabi Isa usap wajah mereka sambil beliau kabarkan kepada mereka bahwasanya mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa bahwasanya akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim. Wahai Isa, aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, makhluk-makhlukku yang tidak ada seorang pun mampu melawannya. Siapa mereka? Ya'juj wa Ma'juj. Kalau di Lombok ada sebuah keyakinan bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj itu dialah yang yang bahasa Indonesianya ini? Apa namanya? Ya, mereka lah yang yang membawa bumi ini, kata mereka. Jadi kalau bumi ini sedang gempa, di kampung saya ini punya pemahaman seperti ini. Kalau bumi ini sedang gempa, Ya'juj wa Ma'juj sedang ya dia sedang merubah posisi gitu, kata mereka. Nah, ini ada-ada aja ya khurafat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku telah mengeluarkan hamba-hambaku. Dari sini para ulama mengatakan Ya'juj wa Ma'juj itu dari golongan Bani Adam. Dari golongan Bani Adam.
Dan mereka ini tidak bisa dilawan oleh siapapun, karena mereka sangat banyak. Faharriz ibadi ila tur, bawalah hamba-hambaku yang beriman ini untuk berlindung di gunung Tursina, tempat Nabi Isa diajak berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bawa mereka berlindung di sana. Akhirnya Nabi Isa membawa umat kaum mukminun, kaum muslimun pada saat itu ke Bukit Tursina, dan di sana mereka tidak mendapatkan banyak perbekalan. Sampai-sampai kata Rasulullah sallam, hatta yakuna ra'su thawri li ahadim khairan min mi'ati dirham dinarin li ahadikum al-yawm. Sampai-sampai satu kepala sapi pada saat itu lebih berharga daripada 100 dinar. Karena mereka tidak memiliki makanan untuk dimakan. Ya, mereka tidak memiliki makanan untuk dimakan di Bukit Tursina. Jadi Ya'juj wa Ma'juj ini keluar. Lalu mereka pun, Ya'juj wa Ma'juj ini melakukan kerusakan, dan mereka melewati sebuah danau yang telah disebutkan oleh Dajjal dalam hadis Tamim Ad-Dari yang tadi. Danau Tabariyah. Jadi ini danaunya. Mereka berbondong-bondong datang menyeberangi danau ini. Kemudian setelah mereka melewati danau ini, Ya'juj, pasukan mereka yang paling terakhir mengatakan, di sini kalau nggak salah ada air, kata mereka. Ternyata sudah habis diminum sama yang di depan. Air danau habis diminum. Itulah yang dimaksud dengan Dajjal. Bagaimana kabar danau Tabariyah? Dia mengatakan, apakah masih airnya? Masih. Maksudnya Dajjal suatu saat nanti dia akan habis airnya. Ini diminum sama Ya'juj wa Ma'juj. Jadi bersambung satu hadis dengan hadis yang lain, ikhwan fiddin. Makanya benar sekali Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan tentang Dajjal, kisah Dajjal ini, kisah akhir zaman ini, ada 70 hadis yang menceritakannya. Dan semuanya bersambung, berkaitan satu dengan yang lain. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj, kita katakan bahwasanya mereka melakukan kerusakan, dan kaum mukminun di atas Bukit Tursina mereka mengalami kesulitan, tidak memiliki bahan makanan. Akhirnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beliau berdoa kepada Allah, diiringi juga kaum mukminun juga ikut berdoa, meminta kepada Allah agar Ya'juj wa Ma'juj ini dimatikan, dimusnahkan oleh Allah. Karena Nabi Isa tidak mungkin akan menang melawan mereka. Sebab Allah telah mengatakan, aku keluarkan sekelompok dari hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun mampu melawannya. Yang mampu untuk membinasakannya hanyalah Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim dud. Dud itu cacing. Mengirim dud, di mana cacing-cacing tersebut masuk ke dalam leher mereka. Setiap kali dia masuk, langsung mereka berjatuhan, mati. Semua mereka mati seketika dimasuki oleh cacing-cacing tersebut. Lalu Nabi Isa membawa kaum mukminin turun dari Bukit Tursina. Tidak ada satu jengkal tempat pun kecuali di sana ada bangkai mereka, menunjukkan banyaknya mereka Ya'juj wa Ma'juj ini. Tidak ada satu jengkal pun kecuali ada bangkai mereka di sana. Akhirnya Nabi Isa kembali berdoa kepada Allah, meminta agar bumi ini dibebaskan dari bangkai mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengutus burung untuk membawa bangkai-bangkai mereka dan membuangnya haitsu syaa Allah, di mana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Akan tetapi bau mereka masih ada. Bau mereka masih ada meskipun jasad-jasad mereka sudah dibuang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit untuk mencuci bumi. Inilah dia kisah tentang Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ketika air hujan turun membasahi bumi dan membersihkannya dari aroma busuk yang dikeluarkan oleh jasad-jasad Ya'juj wa Ma'juj, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bumi, anbiti samrataki waruddi barakataki, keluarkanlah tumbuh-tumbuhanmu dan kembalilah engkau mengeluarkan barakahmu. Maka bumi pun mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya dan barokah tersebar saat itu. Sampai-sampai Rasulullah katakan, satu ekor unta itu bisa untuk dijadikan makanan oleh
satu desa besar. Kemudian 1 ekor sapi dimakan oleh 1 kabilah. 1 ekor kambing dimakan juga oleh banyak orang. Saking barokahnya. Dan 1 kulit buah delima. 1 kulit buah delima. Jadi kalau kita makan delima, kita kupas kulitnya. 1 kulitnya itu bisa dijadikan sebagai tempat atau payung untuk berteduh oleh banyak orang. Besar sekali buahnya. Dari sini para ulama mengatakan kenapa barokah saat itu dikembalikan oleh Allah. Kenapa? Karena pada saat itu umat Islam melakukan ketaatan. Tidak ada pada saat itu orang yang melakukan kemaksiatan. Di tempat Nabi Isa pada saat itu, umat Islam melakukan ketaatan semuanya kepada Allah. Dan dimanapun kemaksiatan terjadi, maka barokah ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan itu bukan hanya mempengaruhi pelakunya, akan tetapi juga mempengaruhi lingkungan. Dan cukuplah menjadi bukti bahwasanya kemaksiatan tersebut mempengaruhi lingkungan adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-hajarul aswad minal jannah." Hajar aswad itu datangnya dari surga. Kana ashadda bayadan minat thalji. Dahulu tatkala dia baru turun, hajar aswad itu lebih putih daripada es. Lebih putih daripada es. Sawadathu khataya bani Adam. Akan tetapi dia menjadi hitam gara-gara dosa anak manusia. Subhanallah. Jadi dosa itu mempengaruhi lingkungan, ikhwani fiddin. Sehingga pada saat ini banyak kita temukan pohon pisang yang kena virus, pohon pepaya yang kena virus yang nggak bisa dipetik. Kemudian tanaman-tanaman. Kenapa? Karena maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya itu menjadi teguran bagi kita. Dahulu ketika kaum mukminin bersama Nabi Isa saat itu melakukan ketaatan kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah, maka barokah dikembalikan. Bahkan sampai-sampai 1 kulit dari 1 buah delima itu bisa dijadikan tempat berteduh bagi banyak orang. Inilah dia mungkin apa yang dapat saya sampaikan ya. Kita cukupkan saja karena saya dari tadi bercerita capek juga ya. Yang ada pertanyaan yang bisa saya jawab, yang tidak bisa antum bisa tanyakan nanti sama ustaz-ustaz yang lain. Keadaan orang-orang Nasrani ketika Nabi Isa turun, wallahu taala alam ya. Saya sudah sebenarnya peperangan antara umat Islam melawan orang-orang Nasrani itu terjadi ketika Dajjal belum keluar. Sebagaimana di sini disebutkan bahwasanya terjadi al-hurub yang sangat banyak, di antaranya bainal muslimin wa bainan nasara, perang antara umat Islam dengan Nasrani. Wallahu alam keadaan mereka saat itu. Tetapi yang dijelaskan dalam hadis, Dajjal itu keluar hanya membawa orang-orang Yahudi ya, diikuti oleh orang-orang Yahudi. Adapun orang-orang Nasrani mungkin mereka sudah punah ketika dilawan perang sebelum datangnya Dajjal. Wallahu taala alam. Di sini ada pertanyaan ya. Bagaimanakah sikap kita sekarang ini terhadap saudara muslim kita yang sedang dilanda konflik di Timur Tengah? Negara Saudi mengeksekusi 47 orang Syiah dan akhirnya pihak Syiah menyerang kedutaan Saudi di Iran. Akhirnya memutus hubungan diplomatik dengan Iran. Apakah ini tanda-tanda akan datangnya Dajjal nantinya? Ini penanya ini sibuk dengan berita ya. Subhanallah. Mereka para penguasa lebih mengetahui tentang masalah ini. Tentang hubungan diplomatik mereka lebih paham. Saya tidak paham dengan masalah diplomatik. Adapun sikap kita terhadap kaum muslimin Timur Tengah, yang kita doakan kaum muslimin. Kita doakan. Semoga mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum sangka bahwasanya bantuan tersebut hanya berupa jihad langsung turun ke sana. Bukan. Justru doa ini yang sangat penting.
Rasul alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Innama tunsaruna bidu'ai du'afaikum." Sesungguhnya kalian wahai umat Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Doa ini jangan antum remehkan. Jangan sedikit-sedikit jihad pergi ke sana, jihad pergi ke sana. Ada aturannya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Benar, para ulama memfatwakan kita membantu kaum muslimin, benar. Akan tetapi ada kaedah-kaedahnya, dan di antara bantuan kita adalah doa. Kalau bisa juga dengan harta, seperti yang dilakukan oleh Radio Roja, menarik banyak sumbangan kemudian dikirim ke sana. Jadi konflik Timur Tengah, entah itu Saudi maupun yang lainnya, cukup antum doakan saja mana yang terbaik untuk kaum muslimin, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan orang-orang yang memusuhi Islam ini seperti Syiah Rafidhah. Semoga mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antum jangan terlalu disibukkan dengan hal-hal seperti ini. Cukup antum fokuslah ngaji ya. Fokus ngaji, mana yang benar dan mana yang salah, itu yang lebih baik. Wallahu taala alam. Lanjutan pertanyaan tadi, apakah ini tanda-tanda akan datangnya Dajjal nantinya? Wallahu taala alam. Banyak juga orang-orangnya pada saat ini mereka sering sekali mengartikan sebuah kejadian sebagai tanda dari kiamat besar. Tanda besar untuk terjadinya hari kiamat. Saya pernah di SMS oleh seorang ditanya, apakah kebakaran yang terjadi di kebakaran hutan yang kemarin, asap, keluarnya asap, karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda besar sebelumnya. Di antaranya adalah ad-dukhan, asap. Gimana dengan asap ini? Apakah ini tandanya? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Arifi, beliau menulis kitab khusus juga tentang Asyratus Sa'ah. Beliau mengatakan ketika beliau membawakan kejadian sebuah kebakaran besar di negeri Eropa dan yang lainnya, beliau katakan bukan ini yang dimaksud. Bukan ini yang dimaksud. Jadi janganlah terlalu mudah gitu untuk mempunyai suatu kejadian bahwa itu tanda besar. Jangan. Karena tanda besar tersebut yang 10 itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, dia akan berurutan. Dia akan, artinya kalau sudah terjadi satu, disusul oleh yang lain. Terjadi yang kedua, disusul oleh yang ketiga. Begitu seterusnya. Nah, kalau kita katakan asap ini adalah asap yang diberitakan oleh Nabi, yang keduanya mana? Gitu. Wallahu ta'ala alam. Apakah ada dalil yang mengatakan bahwa kita bisa memberikan syafaat untuk 70 anggota keluarga kita? Saya kurang ingat tentang hadis ini. Tapi saya pernah baca dulu bahwasanya seorang mukmin dia bisa memberikan syafaat bagi keluarganya hatta 70 sampai 70 di antara mereka. Tapi saya kurang ingat tentang kesahihan hadis ini, wallahu taala alam. Untuk bisa tanyakan sama ustaz yang lain. Baik. Ya'juj wa Ma'juj itu bangsa mana? Tidak ada dijelaskan di dalam hadis, akan tetapi banyak para ulama mengatakan mereka itu mirip dengan bangsa Tartar yang menyerang Irak pada saat pada saat zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang menyerang Irak pada saat itu. Ketika bangsa Tartar, bahasa Mongol ya. Kaum Tartar dari Mongolia, mereka menyerang Baghdad pada saat itu sehingga membunuh banyak di antara para ulama dan membakar kitab-kitab para ulama. Mereka melakukan kerusakan. Kata para ulama, Ya'juj wa Ma'juj itu persis seperti mereka. Tetapi mereka tidak mengatakan bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj itu adalah Tartar itu sendiri, bukan. Cuman mereka mengatakan persis seperti mereka. Wallahu ta'ala. Apanya? Ketika Imam Mahdi berperang sama Nasrani, apakah itu bisa berubah seluruh dunia? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Iya. Pada masa Rasulullah. Beliau menemui Dajjal. Kemudian ini ada yang disebutkan juga
Ya. Iya. Kita katakan tadi bahwasanya Dajjal itu tinggalnya di bumi selama 40 hari. Ya, 40 hari. Sedangkan tadi kita sebutkan bahwasanya Tamim Ad-Dari sudah bertemu dengan Dajjal. Sudah dari ribuan tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Sudah bertemu. Bagaimana cara kita menggabungkan antara ini? Seolah-olah kalau kita mengambil hadis Tamim Ad-Dari berarti Dajjal sudah hidup di bumi selama 1400 tahun lebih ya. Itu. Bagaimana cara kita menggabungkan? Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan 40 hari itu yaitu dia melakukan kerusakan semenjak dia dikeluarkan dari tempat itu. Itu maksudnya. Dan itu juga diakui oleh Dajjal kepada Tamim Ad-Dari, dan sesungguhnya sebentar lagi aku akan keluar dan aku akan tinggal selama 40 hari. Maksudnya 40 hari setelah ia dibebaskan dari belenggu tersebut. Jelas? Wallahu ta'ala. Pada saat itu ada juga orang-orang kafir, orang-orang jahat masih hidup. Ya, ada juga. Makanya saya katakan di sini wallahu taala alam, kaum mukminin yang disebutkan dalam hadis ini adalah kaum mukminin yang bersama Nabi Isa pada saat itu. Karena disebutkan di dalam hadis ini lanjutannya bahwasanya ketika sudah dibersihkan kemudian barokah keluar dari bumi, maka Allah mengutus angin yang melewati ketiak kaum mukminin sehingga mereka semuanya mati kaum mukminin, dan tidak ada yang tertinggal dari seorang mukmin pun pada saat itu. Tidak ada yang tertinggal, hanyalah orang-orang yang sudah bejat, orang-orang yang sangat bejat, orang-orang yang kafir. Dan inilah yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasallam, inna min syirarin nas man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya. Dalam riwayat Imam Ahmad Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, sesungguhnya manusia yang paling jelek adalah manusia yang bertemu dengan hari kiamat sedangkan mereka masih hidup. Jelas? Baik, Allah taala alim. Sepertinya sudah tidak ada ya. Nabi Isa tinggal di bumi setelah diturunkan itu 40 sanah, 40 tahun. 40 tahun setelah itu dia wafat. Disebutkan juga dalam riwayat sebelum beliau wafat beliau menikah dulu, kemudian wafat, kemudian disolatkan oleh kaum mukminun. Wallahu taala. Wallahu a'lam. Sudah cukup ya, sudah 8:30 juga. Apa yang benar maka itu datangnya dari Allah, dan apa yang salah maka itu datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan kalau ada salah pengucapan, salah kata, saya mohon maaf. Semoga besok kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.